Saudara Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyebut pemerintahan butuh penyeimbang meski membuka peluang oposisi. Posisi PDI Perjuangan akan ditentukan dalam Rakernas yang digelar hari ini dan besok. Semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak. Tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang nggak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Mega mengoreksi penggunaan istilah oposisi dan koalisi selama ini agar tidak salah kaprah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mega juga menjawab soal sikap politik PDIP di pemerintahan Prabowo nanti bukan koalisi atau oposisi, tapi kerjasama atau tidak kerjasama. Jadi bukan parlementer. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya, karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Jadi saya bilang pada mereka bertiga, kerjasama. Jika melihat hasil perolehan kursi di DPR RI 2024 hingga 2029, Koalisi Indonesia Maju berpeluang mendapatkan tambahan kursi dari PKB dan Nasdem. Jika ditotal, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKB akan memiliki 417 kursi atau menguasai 71%. Sementara yang berpeluang oposisi adalah PDIP dan PKS yang jumlah kursinya mencapai 163 atau 28% kursi di DPR. Di hari pembukaan Rakernas kelima PDIP, Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. PLT Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden RI, Yusuf Permana menyebut, Presiden Joko Widodo memiliki kegiatan internal di Jogja. Tim Liputan, Kompas TV. Rakernas PDI Perjuangan kali ini akan menentukan posisi PDIP apakah ke depan akan berkoalisi atau justru berani oposisi. Kami bahas malam hari ini bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan juga bergabung Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Bang Deddy, selamat malam. Malam. Malam, Adri. Saya mau ke Bang Deddy dulu nih, yang kemudian masih hot-hotnya, panas-panasnya Rakernas PDI Perjuangan yang baru saja kita sudah mendengar apa pernyataan dari Ketua Umum. Jadi tadi Bu Mega kan sudah menyebut nih tentang kode-kode pemerintahan ke depan ini butuh penyeimbang, kita juga tapi harus kerja sama. Nah ini merupakan kode keras bahwa akan koalisi atau oposisi atau ada yang lain, Bang Deddy? Saya kira tadi Ibu bicara dalam konteks hubungan dengan partai politik ya, dalam pemilu ya maupun dalam pemerintahan gitu ya. Jadi belum secara tegas gitu menyatakan posisi karena memang baru akan dibahas ya. Ada satu komisi besok yang akan membahas tentang positioning atau sikap politik PDI Perjuangan. Jadi kalau sekarang kita belum bisa hanya berandai-andai, tapi kalau lihat dari semangat Ibu kan Ibu bicara dari awal sejak reformasi bahkan jauh sebelum itu ya tentang demokrasi, konstitusi, dan saya kira itu sikap yang sama dari dulu baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Ibu Mega selalu seperti itu. Tetapi untuk pastinya saya kira kita masih harus menunggu hasil pembahasan di komisi terkait sikap politik besok. Saya kira begitu Mbak Audrey. Harus nunggu apa lagi sih Bang? Apakah kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lagi atau mungkin lobby-lobby politik yang bikin yakin nih sikapnya PDI Perjuangan? Enggak dong. Karena kan rapat kerja nasional ini yang diperluas ini kan justru ingin
menangkap suasana kebatinan dan alam pikir maupun alam rasa dari seluruh kader, terutama struktural dan para kader yang bertugas di legislatif dan eksekutif. Kalau sudah ada keputusannya, buat apa kita ngumpul? Itu kan buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Justru karena demokrasi hidup di dalam partai, maka kita memberi kesempatan malam ini sampai besok siang itu ada pandangan umum dari pengurus-pengurus di tingkat provinsi. Jadi Sebelum itu timbang-timbangnya kan ini tentu masih berjalan pengurus ya, di Bang? tingkat kabupaten. Loh ya, proses demokrasinya baru dimulai di internal. Oke. Jadi kan kita harus mendengar dulu suara di bawah seperti apa, lalu diputuskan bersama nanti kira-kira seperti itu. Oke, Mas Burhan, kalau dilihatnya sebenarnya tinggal nunggu apa lagi sih selain mendengar suara dari akar rumput begitu untuk menentukan sikapnya PDI Perjuangan ke depan akan oposisi atau kemudian bergabung dalam pemerintahan koalisi? Ya, tentu ada mekanisme internal ya buat PDI Perjuangan untuk mengambil keputusan terkait dengan sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Dan menurut saya mekanisme itu bagian dari aturan baku yang biasa saja dalam sistem kepartean yang sudah mapan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat gesture maupun statement dari Ibu Mega, kita bisa sedikit mengambil semacam kesimpulan bahwa arah ke oposisi lebih kuat sejauh ini ya, ketimbang bekerjasama sebagai mitra koalisi pemerintahan Prabowo. Jadi pernyataan beliau dalam pidato politiknya tadi di Rakernas kelima PDI Perjuangan itu menyebut beberapa kunci seperti demokrasi memerlukan checks and balance, demokrasi memerlukan kontrol dan penyeimbang. Termasuk juga dengan sindiran ini ya, yang partai sudah mulai meminta jatah menteri untuk koalisinya Prabowo Gibran gitu. Iya betul. Jadi memang gesturnya kita bisa semacam tarik kesimpulan, meskipun lagi-lagi secara formal kita harus menunggu lebih sabar bagaimana Rakernas akhirnya mengambil sikap terhadap pemerintahan ke depan. Oke, Bang Deddy, selain nanti dalam Rakernas PDI Perjuangan ini menghasilkan putusan apakah PDI Perjuangan akan berada di koalisi atau oposisi di pemerintahan yang Prabowo Gibran, apakah juga ada hal-hal yang dibahas misalnya salah satunya dengan keanggotaan dari keluarga Pak Jokowi? Saya kira kalau soal keanggotaan dari Pak Jokowi dan Gibran itu termasuk menantunya ya, Bobi, sudah pernah disampaikan oleh Pak Komarudin Watubun sebagai bidang kehormatan gitu ya. Jadi saya kira nggak relevan lagi dibahas, dan forum Rakernas saya kira tidak akan membahas soal itu. Jadi di samping soal posisi politik PDI Perjuangan, komisi lain itu bicara tentang program-program kerakyatan, dan yang ketiga itu tentang pemilu kada bulan November yang akan datang. Jadi saya kira tidak ada membahas soal itu ya, karena itu sudah pernah dijawab oleh Pak Komarudin Watubun gitu. Jadi memang kita fokus pada tiga hal itu. Yang pertama bicara soal posisi politik, dan harap dicatat bahwa posisi politik itu kita melihat ada urgensi kita tetap menjaga demokrasi dan konstitusi dengan baik, berkaca dari pengalaman kita terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Dan kemudian tentu kami harus memperbaharui program-program kerakyatan, di mana kita dulu punya yang namanya Dasa Cita, itu yang yang kemudian menjadi program-program Pak Jokowi selama 2 periode, dan yang terakhir kita menghadapi pilkada. Jadi 3 hal itu aja yang pokok kita bahas, Mbak, tidak ada secara spesifik hal teknis, soal kecil, soal keanggotaan. Oke, Mas Burhan, jadi pasti nanti ditentukan ya dalam Rakernas ini akan menentukan atau ditentukan nantinya arah PDI Perjuangan. Apakah juga jangan-jangan nanti bisa jadi tunggu dulu pilkada di tahun ini sampai selesai? Sebenarnya Audrey ya, kita tidak perlu terlalu buru-buru ya mengambil kesimpulan. Dan buat saya sebenarnya gesture tadi sudah banyak mengatakan sesuatu ya. Justru yang menarik buat saya adalah
soliditas partai-partai pendukung Prabowo Gibran nanti. Karena kita tahu tidak ada partai yang dominan hasil pemilu 2024. Oke. Ada 4 partai yang perolehan suaranya di atas 10%, PDI Perjuangan, Golkar, kemudian Gerindra dan PKB. Sementara partainya presiden terpilih yaitu Gerindra hanya di peringkat ketiga. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan mengambil posisi sebagai penyeimbang atau di luar kekuasaan, maka posisi Golkar jadi menentukan. Karena per hari ini Nasdem dengan PKB sekalipun itu juga belum jelas arahnya. Jadi kalaupun toh keduanya masuk ke dalam pemerintahan, tetapi kalau keduanya tanda kutip mengambil jarak dengan kebijakan yang bersifat tidak populer, maka kekuatan utama Pak Prabowo di bawah 50%. Jadi lagi-lagi situasi seperti sekarang justru membuat kita harus melirik, terutama partai-partai seperti Golkar, PKB, dan Nasdem. Sebab ketiganya ini sangat signifikan, terutama dalam menentukan arah pemerintahan ke depan. Tapi kalau dilihatnya dari koalisinya Ganjar Pak Mahfud ini, kalau tadi kan Bu Mega bilang kan partai koalisi di Pilpres ini akan tetap bersama PDI Perjuangan. Tapi belum tentu juga ya nanti ke depan ya? Mitra PDI Perjuangan kan yang punya kekuatan atau kursi di parlemen hari ini kan hanya P3, dan P3 terancam tidak lolos parliamentary threshold. Ya, jadi kalau kita mengasumsikan P3 tidak lolos PT, apalagi ada banyak sekali gugatan P3 di MK yang gagal dismissal, ya, kemungkinan besar ya tinggal PDI Perjuangan, mitra pendukung Pak Ganjar yang akan eksis di parlemen ke depan. Jadi buat saya, Audrey, ya, sikap PDI Perjuangan relatif sudah bisa kita prediksi meskipun secara formal belum. Justru yang sangat menarik untuk kita nantikan ke depan adalah partai-partai yang berada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran nanti, apakah mereka solid atau tidak. Jadi posisi ke depan itu lebih ditentukan oleh soliditas partai-partai pendukung Pak Prabowo. Kalau misalnya 1-2 partai tidak solid, kemungkinan artinya masih dinamis ya Mas Burhan ya. Baik. Betul. Baik, Mas Burhan, terima kasih, Bang Deddy, terima kasih, sehat selalu Bapak-bapak semua. Makasih.